Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nama saya Diawati dengan NIM 11906017, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 3, kelas A. Mata kuliah Perbandingan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Hidayat, SAGMA. Judul video yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai pengalaman penelitian Gereja Santo Yosef Pelindung Stasi Paroki Hati Kudus Sarawak. Nah, tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelum masuk sedikit pembahasan yang akan saya sampaikan nantinya, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai pengalaman saya terhadap penelitian ini. Nah, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2021 ini saya mengunjungi rumah Bapak Matius Effendi, yang dimana beliau akan saya pilih menjadi narasumber untuk diwawancarai. Nah, beliau bersedia menjadi narasumber, dan tidak lama kemudian saya menanyakan kepada beliau kapan beliau ada waktu luang untuk bisa diwawancarai, dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwa esok harinya, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Januari beliau memiliki waktu kosong dan bersedia untuk diwawancarai. Nah, ketika saya ingin berpamitan untuk pulang, beliau mengatakan bahwa kamu ingin mengambil foto di dalam gereja ya? Beliau mengatakan seperti itu. Saya menjawab, iya Pak, karena dokumentasi itu sangat penting terhadap penelitian ini, saya bilang. Terus beliau mengatakan bahwa boleh masuk ke gereja asalkan kalian membuka jilbab. Seketika itu saya merasa bingung dan sempat berpikir untuk membatalkan wawancara ini dan pindah mencari narasumber atau tempat gereja lainnya atau kelenteng lainnya. Kemudian saya berpikir lagi, sedangkan kendala-kendala saya untuk mencari gereja lain atau narasumber lain itu kemungkinan sangat sulit dan tidak mungkin mendapatkan dalam waktu singkat. Karena pertama, kendala saya yaitu akses jalan dari kampung saya menuju ke daerah lain atau daerah-daerah kota seperti kelenteng, gereja yang merupakan stasi dari gereja ini, itu sangat tidak memungkinkan untuk saya pergi ke sana. Terus saya memilih untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen saya, yaitu Bapak Samsul. Kemudian beliau mengatakan cari tempat lain untuk diteliti, dan saya sampaikan bahwa kendala-kendala saya bagaimana kesulitan saya mencari tempat-tempat lain, dan beliau alhamdulillah memberikan saya keringanan untuk tetap meneliti di gereja tersebut, asalkan tidak, ya seperti narasumber sampaikan kemarin, tidak masuk ke gereja, hanya mengambil dokumentasi di luar gereja. Nah, setelah itu karena sudah berjanji atau sudah Pak Effendi juga sudah menunggu saya pada hari tanggal 5 itu, saya pergi tepatnya pada jam 12 saya sampai ke rumah beliau, dan keluarga beliau juga menyambut dengan hangat kehadiran saya. Kemudian setelah itu saya
ngobrol santai dan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara saya. Wawancara yang saya lakukan itu menggunakan via rekam suara, karena menurut saya bisa dengan mudah untuk saya dengarkan kembali perkataan dari beliau dan bisa saya ulang-ulang lagi apabila tidak jelas. Kemudian setelah itu beliau mengajak saya untuk mengambil dokumentasi ke gereja, dan di perjalanan warga sekitar sudah bertanya mau kemana bersama ini saya gitu, karena ya saya maklumi ya daerah ya sekitar ya begitu maksudnya. Terus sampainya di gereja, beliau membuka pagar gereja dan saya heran dong. Saya bertanya kepada beliau, gimana Pak, apakah boleh masuk ke gereja? Saya bertanya kepada beliau dan beliau mengatakan bahwa masuk saja, nggak apa-apa. Beliau mengatakan seperti itu. Saya masuk, kemudian beliau juga membuka pintu masuk gereja. Saya terheran lagi, bagaimana mungkin beliau membuka itu, sedangkan kemarin beliau mengatakan tidak boleh masuk ke gereja ataupun area pagar lingkungan gereja itu menggunakan jilbab. Beliau mengatakan bahwa karena tidak enak dengan warga sekitar dan kondisinya pada saat itu pun masih suasana Natal. Nah, saya memaklumi keputusan dari beliau. Kemudian hari itu adalah suatu kejutan buat saya, sehingga saya bisa masuk ke area gereja meskipun tidak bisa ke dalam gereja tersebut. Nah, saya sampaikan lagi di gereja Santo Yosef Pelindung ini, itu tepatnya di Dusun Prongkan. Nah, bersampingan dengan kampung saya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gambar yang saya ambil dari hasil penelitian saya ini, yaitu samping kiri saya itu gambar dalam gereja. Saya mengambilnya dari pintu masuk. Rasanya ingin sekali melakukan penelitian di dalam gereja ini, namun apa boleh buat ya, karena kondisi masyarakat di sekitar tidak mendukung. Kemudian ini foto saya bersama Bapak Matius Effendi di pintu masuk ke arah dalam gereja. Terus nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai sejarah berdirinya gereja Santo Yosef Pelindung ini. Gereja ini beliau mengatakan bahwa sudah berdiri sejak tahun 1945. Nah, ini berdampingan dengan kemerdekaan Indonesia atau malah setelah kemerdekaan Indonesia itu. Kemudian dibangunlah gereja tersebut. Ini cabang dari gereja Paroki Hati Kudus Rawak itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini terletak di Dusun Prongkan, Pedesaan Prongkan. Kemudian sangat disayangkan sejarah secara luas berdirinya gereja tersebut. Beliau mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari gereja, sedangkan sejarahnya beliau tidak mengetahui sejarah berdirinya bagaimana. Beliau hanya mengetahui tahun berdirinya saja. Kemudian kondisi jamaah
di gereja tersebut secara khususnya yaitu setiap hari Minggu. Nah, seperti biasa pada gereja-gereja lainnya itu dilaksanakan ibadat di dalam gereja seperti berdoa bersama, bersama-sama masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan jamaah di setiap tahunnya itu yaitu ada dua, ada Paskah dan Natal. Kemudian Paskah itu dibagi lagi menjadi 7 bagian. Nah, sebelum warga atau umat melaksanakan Paskah itu dilakukan atau berpantang serta berpuasa selama 40 hari 4 malam. Itu dilakukan pada hari Jumat saja. Nah, pantangan ini biasanya itu beliau mengatakan bahwa tidak boleh memakan daging karena yaitu dipantangkan, namun yang lainnya diperbolehkan seperti minum air putih dan lainnya, asalkan tidak mengandung daging atau lemak. Nah, kemudian setelah 7 kali puasa dalam 40 hari ini mereka mengadakan atau menyambut masuknya Yesus ke tanah terjanji, yaitu biasanya mereka melakukan berdoa lagi. Nah, ini ada ini ada Paskah. Paskah ini dilakukan sebelum Natal. Paskah ini terbagi menjadi 2, yaitu Paskah pertama dan Paskah kedua. Paskah yaitu Roh Kudus, artinya Roh Kudus naik ke surga. Paskah pertama ini mereka merayakan tadi pantang dan berpuasa selama 4 hari pada hari Jumat. Kemudian setelah itu Paskah kedua mereka sembahyang atau berdoa di bawah kaki patung salib Yesus. Nah, kemudian dilanjutkan lagi setelah Paskah ke kegiatan Natal. Natal ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Minggu Apen. Nah, Minggu Apen ini ada Minggu Apen pertama, Minggu Apen kedua, dan Minggu Apen ketiga, keempat, dan kelima. Masyarakat itu masih merayakan Natal pada hari pertama Natal, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian kegiatan ini terbagi menjadi 2. Nah, pada hari Natal itu dilakukan doa pada malam hari, yaitu tepatnya pada jam 12 malam, dan doa kedua itu di gereja pada pukul 8 pagi. Nah, pada hari kedua Natal masyarakat itu atau mengadakan itu namanya itu Natal anak-anak bersama orang tua atau pesta anaknya Roh Kudus. Nah, setelah itu layanan Santo Yosef Pelindung ini merupakan yaitu diantaranya setiap umat diantar ke gereja harus berdoa bersama di gereja tersebut. Nah, pelayanannya yaitu orang tua pada zaman dahulu, sedangkan umat atau pengurus yang sekarang itu hanya menjalankan tugas dari gereja yang berdiri. Seperti tadi, sejarahnya itu adalah layanan pertamanya itu adalah orang tua pada zaman dahulu. Dan umat-umat selanjutnya itu hanya menjalankan tugas setelah gereja itu berdiri. Nah, setelah itu saya bertanya lagi mengenai kepengurusan itu. Apakah ada periode penggantinya pengurus atau pengurus itu dipilih oleh warga sekitar? Nah, beliau mengatakan bahwa pengurus itu tetap menjadi pengurus apabila dirinya sendiri itu
masih bisa memimpin umat, masih bisa mengayomi umat meskipun dalam keadaan sakit, meskipun sudah lansia, atau bahkan sampai akhir hayatnya itu bisa menjadi pengurus gereja. Nah, itu menjadi pengalaman tersendiri buat saya. Oh, ternyata pengurus gereja itu pada intinya itu dilakukan dengan setulus hati. Selanjutnya ini fungsi dari pengurus gereja atau pemimpin gereja ini yaitu melayani kegiatan berdoa dari rumah ke rumah, terus terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti perkawinan, pertunangan, orang sakit maupun orang meninggal. Itu pemimpin harus membaur kepada masyarakat. Kemudian organisasi yang ada di Gereja Santo Yosef Pelindung ini, saya sempat mewawancarai beliau mengenai ini karena lumayan banyak ya organisasi atau ikatan yang ada di gereja ini. Selain kegiatan di dalam gereja, mereka juga kegiatan di luar gereja, berkumpul bersama sesama umat. Nah, namanya cukup unik ya, cukup unik. Organisasi yang terdiri yaitu seperti OMK atau Orang Muda Katolik, BMK, dan sekolah minggu itu khusus anak-anak. Kemudian ada kring-kring. Nah, kring-kring ini itu kegiatan di dalam gereja. Ada kring Santo Yohanes Baptis, ada kring Yosef Bekerja, ada kring Santo Agustinus. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengalaman teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian video ini karena keterbatasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.